Halo semuanya, selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang materi nilai waktu uang atau time value of money. Kelompok kami beranggotakan 5 orang sebagai berikut. Pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sally Agustin Permatasari. Dipersilahkan. Latar belakang nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa pada dasarnya manajemen keuangan merupakan aplikasi konsep nilai waktu uang. Pemahaman nilai waktu uang sangat penting dalam studi manajemen keuangan. Banyak keputusan dan teknik dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman nilai waktu uang. Biaya modal, analisis, keputusan investasi, penganggaran modal, analisis alternatif dana, penilaian surat berharga merupakan contoh-contoh teknik dan analisis yang merupakan pemahaman konsep nilai waktu uang. Nilai masa mendatang untuk aliran kas tunggal jika kita memperoleh uang 1.000 saat ini pada awal tahun dan kemudian menginvestasikan pada tabungan dengan tingkat bunga 10%. Berapa uang kita suatu tahun mendatang? Persoalan tersebut bisa digambarkan ke dalam formula nilai masa mendatang sebagai berikut ini. Berikut ini rumus dari future value, yaitu FV sama dengan PO plus PO dalam kurung R sama dengan PO dalam kurung 1 plus R, di mana FV sama dengan nilai masa mendatang suatu tahun, PO nilai saat ini, R tingkat bunga. Persoalan di atas bisa dipecahkan dengan menggunakan formula 1 di atas sebagai berikut. FV1 sama dengan 1.000 dalam kurung 1 plus 0,1 sama dengan 1.100. Future value 1 periode. Jika periode investasi tidak hanya 1 tahun, tetapi beberapa tahun, maka formula 1 di atas bisa diubah menjadi sebagai berikut ini. FVN sama dengan PVO dalam kurung 1 plus R kuadrat N, di mana FVN nilai masa mendatang tahun ke N, PVO nilai saat ini, R tingkat bunga, N jangka waktu. Proses menanamkan uang ke bank dengan tingkat bunga tertentu selama periode tertentu dinamakan sebagai proses penggadaan atau compounding. Perhatikan bahwa dalam proses penggandaan, bunga yang kita terima kita tanamkan lagi sehingga menjadi bunga pengganda. Bunga berganda tersebut berbeda dengan bunga sederhana, simple interest. Berikut ini untuk memasukkan penggandaan yang lebih dari sekali dalam setahun. FVN sama dengan PVO dalam kurung 1 plus R plus K kuadrat KXN, di mana FVN nilai masa mendatang dalam kurung tahun ke N, PVO sama dengan nilai saat ini, R tingkat bunga, N jangka waktu, K frekuensi penggandaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Dewi Fortuna. Dipersilahkan. Future value untuk seri pembayaran. Perhatikan bahwa kita tidak menggandakan hanya satu aliran kas, tetapi beberapa aliran kas. Formula untuk menghitung nilai di masa mendatang adalah sebagai berikut ini, di mana X jumlah pembayaran kas untuk setiap periode, R tingkat bunga, N jumlah periode. Future value untuk seri pembayaran. Perhatikan bahwa semua aliran kas sempat digandakan. Rumus untuk perhitungan tersebut adalah sebagai berikut, di mana F, V, N, E, future value annuity due,
X jumlah pembayaran kas untuk setiap periode, R tingkat bunga, N jumlah periode. 2. Nilai sekarang. Nilai sekarang untuk aliran kas tunggal. Nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai kemudian. Apabila dalam nilai masa mendatang kita melakukan penggandaan, dalam present value kita melakukan proses pendiskonan atau discounting proses. Untuk melihat kaitan antara future value dengan present value, perhatikan bahwa nilai kemudian atau future value bisa dihitung dengan formula berikut ini, di mana F, V, nilai kemudian, P, V, nilai sekarang, R, tingkat bunga atau tingkat penggandaan, sedangkan N, jumlah periode, P, V bisa diartikan sebagai present value dari aliran kas sebesar F, V, N. Dengan demikian, present value dari aliran kas sebesar F, V bisa dihitung dengan menuliskan kembali formula di atas sebagai berikut ini. Present value untuk satu aliran kas. Rumus berikut yang merupakan kebalikan rumus future value bisa digunakan untuk menghitung present value. Beberapa nilai dari aliran kas jika penggandaan dilakukan secara kontinu bisa dihitung dengan rumus di bawah ini. 2.2 Nilai sekarang untuk seri pembayaran kas atau annuity. 2.2.1 Nilai sekarang untuk periode terbatas PV. Suatu aliran kas merupakan perkalian antara nilai aliran kas berperiode dengan PV AFA R3. Yang terakhir ini adalah present value interest factor annuity dengan tingkat bunga R dan 3 periode. Secara umum, formula present value annuity bisa dihitung sebagai berikut ini, di mana C aliran kas per periode atau yang besarnya sama, PV FARN present value interest factor annuity dengan tingkat bunga R dan periode NPV FARN bisa dilihat pada tabel titik 2. Sebagai alternatif tabel, kita bisa menghitung present value aliran kas annuity dengan formula berikut ini, di mana PV present value aliran kas di masa mendatang, C aliran kas per periode atau besarnya sama, R tingkat discount rate, N jumlah periode. Pada beberapa situasi, aliran kas akan diterima pada awal periode, bukannya pada akhir periode seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Persoalan di atas sering disebut sebagai present value annuity due. Dan yang selanjutnya adalah tentang nilai sekarang atau present value. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Jingga Novelia Putri, dipersilahkan. Selanjutnya, sebagai alternatif tabel, kita bisa menghitung present value aliran kas annuity dengan formula berikut ini. PV sama dengan C dikurangi C per 1 ditambah R pangkat N per R, di mana PV sama dengan present value aliran kas di masa mendatang, C aliran kas periode atau besarnya sama, R sama dengan tingkat discount rate, N sama dengan jumlah periode. Pada beberapa situasi, aliran kas akan diterima pada awal periode, bukannya pada akhir periode seperti yang kita bicarakan. Persoalan di atas sering disebut present value annuity due. Present value untuk seri aliran kas dibayar awal periode atau PV annuity due. Persoalan present value annuity due tersebut, setiap aliran kas digandakan sekali lagi. Karena itu, formula yang bisa dipakai untuk persoalan di atas atau present value annuity due adalah sebagai berikut ini. PV sama dengan C dikurangi C per 1 ditambah R pangkat N per R dalam kurung 1 ditambah R. 2.2.2 Nilai sekarang untuk kas yang tidak sama besarnya. Dalam beberapa situasi, ketika akan menerima kas yang besarnya tidak sama untuk setiap periodenya, misalkan kita akan menerima kas selama 4 tahun, besarnya adalah Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, dan Rp3.000 untuk tahun 1, 2, 3, dan 4. Pembayaran kas dilakukan pada akhir periode. Berapa nilai kas tersebut saat ini? Kita harus menghitung present value untuk setiap aliran kas. Dalam hal ini, tidak ada formula khusus yang bisa dipakai untuk menghitung present value aliran kas yang tidak sama untuk setiap periodenya.
2.2.3. Nilai sekarang untuk periode yang tidak terbatas atau perpetuity. Secara umum, aliran kas yang konstan yang akan kita terima sampai periode tidak terhingga, present value aliran kas tersebut adalah PV sama dengan C per R, di mana C sama dengan aliran kas periode, R sama dengan tingkat diskonto. 2.2.4. Nilai sekarang untuk periode yang tidak terbatas, aliran kas tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Misalkan kita mempunyai aliran kas yang akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan. Sebagai contoh, suatu saham membagikan dividen pada awal tahun sebesar Rp1.000. Perusahaan tersebut akan meningkatkan dividen sebesar 5% per tahun untuk periode tak terhingga. Rumus di atas bisa kita generasikan menjadi sebagai berikut ini. PV sama dengan D1 per R dikurangi G. Jika R lebih kecil dari G, maka rumus di atas bisa dipakai. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kartika Putri Lestari. Dipersilahkan. Yang ketiga ada tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif ingin menghitung tingkat bunga efektif, yaitu tingkat bunga pinjaman efektif bisa dihitung sebagai berikut ini. Tingkat bunga efektif atau TBE sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurangi 1. Tingkat bunga nominal tabungan A lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga nominal tabungan B. Tetapi tingkat bunga efektif tabungan B lebih baik dibandingkan dengan tingkat tabungan efektif A. Dengan demikian, tabungan B lebih menarik dibandingkan dengan tabungan A. Tingkat bunga efektif bisa diperluas untuk menghitung seri aliran kas, sehingga tidak hanya proses compounding yang dibicarakan, tetapi juga nilai waktu uang, karena kas yang dibayarkan melewati lebih dari satu periode. Misalkan ada 2 tawaran kredit sepeda motor. Yang keempat, aplikasi nilai waktu uang. 4.1. Pinjaman amortisasi. Bank CBA menawarkan pinjaman senilai 10 juta yang bisa dicicil per tahun selama 10 tahun. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 10%. Jika cicilan tersebut jumlahnya sama setiap periodenya, dari tabel di lampiran terlihat nilai PVIFA 10%. 10 adalah 6,145. Perhitungan lebih detail atau rinci menunjukkan bahwa PVIFA 10%. 10 adalah 6,1445567. Dengan demikian, X bisa dicari. X sama dengan 10 juta per 6,1445567. Sama dengan Rp1.627.454. Cicilan per tahun adalah Rp1.627.454. Dari cicilan tersebut yang dibayarkan untuk bunga dan untuk cicilan pokok pinjaman. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun-tahun awal sebagian besar cicilan dialokasikan untuk membayar bunga, sementara porsi untuk pembayaran cicilan pinjaman lebih kecil. Pada tahun-tahun terakhir, hal yang sebaliknya terjadi. 4.2 Present value suatu seri pembayaran. Dari tabel present value annuity, dengan melihat baris 12 angka 7 ditemukan antara kolom 9% atau 7.161 dengan 10% atau 6.814. Interpolasi bisa dilakukan dan hasilnya adalah 9,46%. 4.3 Present value antara dua periode. Suatu keluarga mempunyai anak yang berumur 6 tahun. 10 tahun mendatang, anak tersebut diharapkan sudah memasuki perguruan tinggi. Pada saat itu harus ada dana sebesar 100 juta. Tingkat bunga saat ini 15%. Berapa uang yang harus ditaruh di bank setiap akhir tahun jika ada 10 kali setoran? Persoalan tersebut bisa dituliskan sebagai berikut ini. 100 juta sama dengan X 1 tambah 0,5 pangkat 9 tambah X 1 tambah 0,15 pangkat 8 tambah titik-titik tambah X 1 tambah 0,15 pangkat 1 tambah X.
100 juta sama dengan X kali FVIFA. 15% kali 10%. 100 juta sama dengan X 20,304. X sama dengan 100 juta per 20,304 sama dengan 4,925 juta rupiah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Marsha Inka Harani, tentang teknik interpolasi. Present value antara dua periode. Misalkan kita akan menerima dana sebesar 1 juta mulai 21 tahun mendatang sampai pada akhir tahun ke-30. Berapa present value aliran kas tersebut? Jika tingkat bunga yang relevan adalah 10%. Jawabannya, dengan menggunakan tabel PVIFA, terlihat bahwa tingkat bunga 10% untuk periode 30 adalah 9,427, sedangkan untuk periode 20 adalah 8,514. Karena kita membutuhkan PVIFA dari tahun 21 ke 30, maka kita mengurangkan 8,514 terhadap 9,427 dalam kurung 9,427 dikurangi 8,514 sama dengan 0,913 tanda kurung tutup. Present value aliran kas tersebut adalah 0,913 dikali 1 juta sama dengan 913.000. Analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Misalkan kita ditawari asuransi sebagai berikut ini. Tabel tersebut menyajikan umur, jenis kelamin, dan besarnya premi asuransi untuk periode pembayaran 5, 10, dan 15 tahun. Jika usia kita 25 tahun dalam kurung pria, kemudian memilih uang tanggungan sebesar 100 juta dan pembayaran premi selama 10 tahun, dalam kurung 10 kali karena premi dibayar pada setiap tahun. Maka kita harus membayar premi tahunan sebesar 3.113.000. Manfaat yang kita peroleh adalah sebagai berikut ini. Pada usia 55 tahun dalam kurung usia pensiun, kita akan memperoleh kas sebesar 100 juta. Kemudian 15 tahun berikutnya, kita akan memperoleh uang bulanan sebesar 100 juta selama 15 tahun. Dalam kurung berarti sampai usia 70 tahun. Yang berarti kita akan menerima total 180 juta. Pada usia ke-70, kita akan memperoleh kas masuk lagi sebesar 100 juta. Total penerimaan dengan demikian yaitu 380 juta dalam kurung 100 juta plus 180 juta plus 100 juta. Dengan timing yang berbeda-beda, ada beberapa ketentuan lain, yaitu yang pertama, jika kita meninggal pada masa pembayaran premi, maka sisa premi tidak perlu dibayar. Ahli waris menerima santunan sebesar 100 juta pada saat kematian kita, dan manfaat pensiun tetap dibayar sesuai dengan schedule. Yang kedua, jika kita meninggal setelah premi lunas, dalam kurung berarti sesudah usia kita mencapai di atas 35 tahun. Ahli waris akan menerima santunan sebesar 100 juta dan manfaat pensiun tetap dibayar sesuai schedule. Yang ketiga, jika kita meninggal pada masa pensiun, maka ahli akan menerima uang santunan 100 juta. Manfaat pensiun yang sudah diterima tidak dikembalikan, dan manfaat pensiun yang belum diterima tetap dibayar sesuai schedule.